Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Diana Nabis Putra. Di sini saya akan membahas bab 13 tentang controlling access to files. Nah, pada pembahasan yang pertama yaitu basic Linux information, yang kedua user group order, yang ketiga chain ownership, yang keempat chain permission, exit permission, review chmod dengan number, chow dengan direktur, chmod pada direktur. Oke, kita langsung saja masuk pada masalah yang pertama yaitu basic Linux permission. Nah, apa sih itu basic Linux permission? Nah, ini adalah basic Linux permission ya teman-teman. Mungkin teman sudah tidak asing lagi dengan kata-kata read. Nah, ketika satu file punya permission atau read atau isi read, itu kita bisa mengopen file tersebut atau bisa membuka file tersebut ya teman-teman. Nah, ketika suatu direktur mempunyai permission read, itu kita bisa list ya teman-teman, atau melihat isi direktur tersebut. Yang kedua ada permission read. Jadi ketika suatu file memiliki permission read, itu kita bisa memodifikasi file tersebut. Bisa kita memodifikasi, mengedit, menambah suatu kata dan lain-lain sebagainya. Ketika direktur mempunyai permission, jadi kita membuat direktur maupun menghapus direktur tersebut. Kita bisa ketika direktur mempunyai permission right, itu kita bisa create or delete. Jadi itu kita bisa membuat maupun menghapus direktur tersebut. Nah, sampingnya itu satunya ini ada permission execute. Jadi jika suatu file tersebut permission execute, itu kita bisa run file tersebut teman-teman, atau bisa running. Kalau direktori itu mempunyai permission execute, itu kita bisa cd atau masuk ke dalam direktur tersebut. Oke, kita masuk saja pada pembahasan yang kedua yaitu user group order. Di sini saya akan menjelaskan user group dan order. Nah, jadi semisal di sini saya akan mengambil direktur desktop. Nah, jadi di direktur desktop ini terdapat permission rx. Kemudian rx yang apa? Jadi rx itu sebuah permission atau sebuah izin yang menggunakan r itu read, u itu write, yang x itu execute. Nah, jadi rx itu merupakan izin dari sebuah user ya teman-teman. Jadi direktur desktop ini memiliki user Triana dan juga grup Triana. Nah, ini adalah sebuah user dan ini sebuah grup. Nah, teman-teman perlu kita ingat kembali, jadi setiap user itu mempunyai grup dan nama user. Misal di sini saya terdapat Triana dan grup Triana. Jadi direktur ini terdapat pada user Triana dan juga grup Triana ya teman-teman. Nah, di sini saya akan buat catatan kecil. Sini saya akan buat catatan kecil. Nah, jadi RWF itu merupakan permission atau izin dari sebuah user ya teman-teman. Nah, yang kedua itu saya akan bahas effect. Jadi effect itu adalah read dan juga execute. Nah, jadi RX ini itu merupakan permission dari sebuah grup ya teman-teman, atau izin dari merupakan permission dari sebuah. Jadi RX itu read atau execute. Nah, RX ini itu merupakan permission dari sebuah grup ya teman-teman, atau izin dari sebuah grup. Nah, jadi RX ini tuh izin dari order. Nah, jadi maksudnya order itu adalah bukan dari user Vanita dan grup Triana. Nah, jadi order itu bukan dari user Triana dan grup Triana, melainkan siapa saja selain user dan grup Triana. Jadi siapa itu hanya bisa melakukan read dan juga execute.
teman-teman di sini kita masuk pada materi yang ketiga, yaitu change ownership. Nah, untuk menambahkan user pada grup itu kalian bisa melakukan perintah sudo user min a min g grup user, teman-teman. Nah, untuk menghapus user grupnya itu kan di sini kan kalian bisa lihat in conflict yang benar itu untuk menghapus user for only the supply group supplemental group. Nah, terus kalian bisa mengeceknya dengan cara cek di sini user dan grupnya itu sudah teman-teman. Oke, sekian saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman. Nah, lalu selanjutnya di sini kita akan membuat ownership atau txt terlebih dahulu. Nah, caranya yaitu jika kalian belum membuat file ownership di sini, kalian itu pertama ketikkan perintah touch, lalu nama filenya yaitu ownership. Lalu selanjutnya enter. Nah, karena di sini saya sudah membuat filenya, lalu di sini saya tidak akan membuat lagi. Nah, di sini saya akan membuat user baru, yaitu caranya kita masuk ke dalam terlebih dahulu. Lalu kita masukkan sandinya yaitu sudo add user new user. Di sini kita ketikkan zoom, lalu masukkan password. Nah, di sini kita itu ketikkan. Nah, di sini itu saya sudah ada berada jadi di sini kalian bisa ketikkan sudo add user new user. Lalu kita enter. Nah, di sini kita disuruh masukkan password baru. Di sini kita enter saja. Nah, di sini kita itu enter saja, teman-teman. Nah, di sini kalian bisa ketikkan ya, lalu enter. Di sini kita ketikkan titik, lalu kita ls. Yaitu Triana new user. Nah, jadi new user tadi dia termasuknya adalah audio untuk asisten ownership txt and permission. Nah, di sini nantinya itu kita akan mengganti sebuah izin, teman-teman. Sebelumnya kita masuk dulu, kita ketik ls-l. Nah, di sini kita akan membuat file permission.txt ya, teman-teman. Caranya itu kalian masukkan perintah touch. Nah, nama filenya itu permission. .txt ya, teman-teman. Lalu kita enter. Nah, di sini kita ketik ls-l. Nah, bisa teman-teman lihat di sini itu filenya permission.txt ya, teman-teman. Yang sudah kita buat itu milik permission read dan read. Nah, grupnya di sini memiliki permission read ya, teman-teman. Nah, nantinya di sini kita akan membuat permission grupnya itu menjadi read dan juga read. Caranya itu teman-teman bisa masukkan perintah. Di sini kan di sini kita masukkan perintah cloud.
grupnya itu akan bisa menjadi read dan write. Caranya itu teman-teman bisa masukkan perintah. Nah di sini kalian bisa masukkan perintah Java. Lalu kita akan menambahkan grupnya. Share.txt. Nah di sini kita ketikkan Q-menu permission.txt. Nah kita enter. Nah di sini kita katakan apa yang semisal. Bisa teman-teman lihat di sini itu permission grupnya itu sudah diganti menjadi read dan write ya teman-teman. Oke, selanjutnya gimana nih caranya kita memasukkan new user ke dalam grup Diana agar bisa mengakses file permission.txt. Nah caranya itu kita masuk ke dalam browser terlebih dahulu. Caranya itu kita masuk ke dalam browser terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini kita akan pergi ke directory home untuk melihat user. Nah, di sini kita akan masukkan file permission.txt kita. Lalu di sini kita ketikkan nano permission. .txt. Nah, di sini sudah bisa masuk di new user karena new user tadi sudah masuk ke dalam grup Diana, di mana aksesnya adalah read dan read. Oke, selanjutnya di sini saya akan menghapus akses. Di sini kita akan pergi ke directory home untuk melihat user. Nah, lalu di sini kita akan masuk ke file permission.txt. Ketikkan nano permission.txt. Nah, di sini sudah bisa masuk di new user karena new user tadi sudah masuk ke dalam grup wanita di mana aksesnya adalah read dan juga write. Kita next. Oke, selanjutnya di sini kita akan menghapus akses write. Juga write. Oke, dan di sini kita akan menghapus akses write-nya nih teman-teman. Oke, selanjutnya di sini saya akan menghapus akses write kita ketikkan show. Di sini kita akan menghapus akses portnya. Nah, di sini kita bisa berikan di sini kita berikan lalu ketikkan address min. Oke, di sini kita masukkan perintah chmod min write itu grup menu. Jadi di sini kita akan menghilangkan akses write. Oke, di sini kita masukkan perintah chmod min. Di sini kita akan menghapus akses
dalam grup. Nah, nama filenya itu permission.txt. Kita enter. Nah, lalu di sini kita masukkan perintah SML. Nah, di sini outputnya permission wallet itu sudah tidak ada ya teman-teman. Selanjutnya kita akan masuk ke user. Kita ketikkan escape user. Nah, di sini kita akan lanjut file permission.txt. Di sini kita akan lanjut file permission.txt. Kita ketikkan lalu di sini kita akan mengadit permission, kita ketikkan lalu permission. Dan di sini itu akan muncul tulisan berkas permission.txt tidak dapat ditulis karena new user ini sudah tidak memiliki akses untuk write. Buat teman-teman di sini kita bisa melakukan running ke dalam dan bisa masuk ke dalam direktur. Di sini kita akan mencarinya, kita ketik ls mintel enter. Nah, di sini saya itu mempunyai user Triana dan juga user teman-teman. Nah, pada defaultnya seluruh user itu bisa melakukan execute ataupun ke dalam user Triana. Misalnya di sini kita akan masuk ke dalam new user, kita ketikkan new user. Di sini kita masukkan passwordnya. Nah, di sini saya sudah berada new user. Kemudian saya akan coba masuk ke dalam Triana. Teman-teman, di sini kita coba masuk ke user Triana. Kita ketikkan cd Triana slice. Nah, di sini kita enter. Nah, maka di sini terdapat tulisan izin ditolak. Nah, itu disebabkan oleh apa sih, teman-teman? Nah, jadi ini itu karena pada bagian order atau encrypt itu kita tidak diberikan permission execute, sehingga kita tidak bisa masuk ke dalam user Triana. Nah, lalu bagaimana caranya agar kita bisa masuk ataupun user lain bisa masuk ke dalam direktur Triana? Caranya adalah di sini kita masuk ke dalam user terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa ketikkan perintah jangan min x Triana. Kita ketikkan Java plus x Triana slice. Nah,
Di sini kita enter. Kemudian di sini order dan juga grup bisa melakukan read, write, dan execute. Nah, jadi kalau kita menggunakan user itu tidak bisa masuk karena kita tidak mendapatkan permission execute. Kita masukkan perintah su new user. Maka di sini kita sekarang sudah bisa masuk. Kalau misalkan kita memiliki permission execute pada editor, lalu bagaimana kita memiliki permission execute pada server? Baik, di sini saya akan melakukan permission execute pada order dan grup. Kita masuk ke dalam grup dan kita masukkan komen. Sini kita masuk ke dalam grup terlebih dahulu. Sini kita masukkan perintah di main X. Nah, untuk menghapus grup itu kalian bisa dengan perintah chmod give main X. Di sini kita akan menghilangkan permission pada grup juga, kemudian sini kita enter, teman-teman. Sini kita akan menghapus permission execute pada order, yaitu kalian bisa masukkan perintah command chmod o min X. Itu order dan min X itu execute. Nah, bisa teman-teman lihat di sini itu dia tidak ada permission execute. Tidak ada mendapatkan permission execute. Di sini saya akan masuk ke dalam user Priana. Kita masukkan perintah su Priana. Nah, di sini saya sudah berada pada user Priana, ya teman-teman. Jadi misalkan execute pada file itu hanya bisa melakukan pada file yang berbasis shell dan diakhiri dengan .sh. Jadi kita tidak bisa merunning file txt merunning file. Di sini saya akan membuat file dengan nama c.sh. Di sini kita ketikkan torch. Jadi kita masukkan perintah command torch.
Nah, di sini kita bisa masukkan perintah nano j.sh. Di sini kita akan buat script ya, teman-teman. Anda kutip. Ini kita tanda kutip. Kita di sini akan membuat script ya teman-teman. Itu tanda kutip yellow hello world. Nah, begini kemudian kita berikan CTRL X lalu I lalu enter. Di sini saya akan masuk ke dalam user new user. Kita berikan comment sub new user. Jadi kita berikan so new user. Untuk melihat apakah saya bisa merunning file c.sh, yaitu menggunakan command jadi kita masukkan command .slice c.sh. Maka untuk Anda. Nah, di sini ditolak karena saya memiliki permission execute untuk director. Nah, di sini saya akan masuk dalam untuk memberikan permission execute pada user Triana pada file selanjutnya teman-teman jahamut speech j.sh. Karena user yang akan kita berikan permission execute, kemudian saya masuk lagi ke user Triana. Di sini saya akan execute j.sh dengan menggunakan command slice j.sh. Nah, di sini berhasil muncul ya teman-teman, yaitu hello world. Oke teman-teman, di sini saya akan mereview command jahamut yang telah kita gunakan pada video sebelumnya teman-teman, mana command jahamut ini digunakan untuk mengubah permission. Langsung saja kita masuk ke dalam root. Di sini saya sudah berada lalu teman-teman. Nah, di sini kita ls kemudian l. Jadi perintah jahamut kita bisa dapat mengubah permission. Nah, jadi di video sebelumnya kita sempat mengubah definisi user group ataupun order. Jadi kalian harus ingat teman-teman. Kalau ada user group ataupun order. Jadi kalian harus ingat ya, kalau jahamutnya adalah u plus m. Jadi kalian harus ingat kalau jahamutnya adalah u plus r. Itu berarti kita menandakan void pada user. Nah, jadi di sini misalkan kita jahamut u plus r. Nah, jadi jahamut u plus r itu menandakan bahwa kita menggunakan root pada user. Bisa lihat pada director desktop. Ini itu bisa melakukan void, write, dan juga execute. Nah, jadi group ini bisa melakukan execute dan juga read. Kemudian pada order di sini itu bisa melakukan execute ya teman-teman. Jadi kalau sini kalau melakukan itu kalau itu menandakan user ya teman-teman. Kalau itu menandakan group. Nah, sedangkan kalau itu menandakan
yang disebutkan itu O itu user, G itu group, dan O itu paket teman-teman. Nah, misalnya kalian ingin mengurangi permission pada suatu directory, ini bisa menggunakan lambang minus ya teman-teman. Nah, misalnya di sini kita akan mencoba channel G plus O atau G plus X, terus dokumen. Jadi di sini maka kita akan menghapus execute pada dokumen. R itu artinya root dan W itu artinya write, lalu X itu artinya execute. Nah, sehingga di sini ada lambang D ya teman-teman. Nah, seperti ini. D itu adalah menandakan sebuah director. Nah, jadi lambang D itu menandakan director ya teman-teman. Oke, langsung saja kita masuk pada materi yang ke-7 yaitu jamur dengan number. Ini kita langsung saja masuk materinya. Materi yang ke-7 ya teman-teman. Nah, di sini saya akan bahas jamur dengan number, yang mana ini bisa memudahkan kita dalam memberikan permission. Nah, pertama-tama di sini kita masuk ke dalam root terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah berada root ya teman-teman. Oke, di sini saya akan menjelaskan definisi terlebih dahulu. Nah, jika kita memberikan %execute, berarti angkanya itu 1 ya teman-teman. Nah, jika kita menambahkan write itu angkanya 2. Jika angkanya, nah selanjutnya jika ingin menambahkan read itu angkanya 4. Saya akan membuat file dengan touch. Kita akan membuat file number permission.txt. Nah, di sini kita katakan ls min l. Oke, teman-teman bisa lihat di sini itu file number permission itu sudah ada ya teman-teman. Nah, file number .txt ini juga sudah mendapatkan permission read dan juga with. Nah, kemudian grupnya ini hanya memiliki permission read. Di sini saya akan buat user mendapatkan semua akses dengan grup mendapatkan akses execute dan juga read. Lalu juga harus juga mendapatkan akses read dan juga read. Maka komen yang digunakan adalah jamur 756. Maka yang digunakan adalah jamur 756. Nah, apa sih yang dimaksud dengan angka ini? Jadi di sini angka yang pertama itu mendefinisikan permission untuk user. Lalu angka yang kedua itu mendefinisikan untuk group, dan angka yang ketiga ini mendefinisikan order. Jadi kenapa angka itu? Karena saya ingin berikan akses full pada number permission txt. Jadi saya mengkalkulasikan angka yang tadi yaitu 1,1, 2, dan 4. Nah, lalu kenapa pada bagian group itu angkanya 5? Karena saya ingin memberikan permission read dan juga read. Karena jika saya menjumlahkan angka yang tadi yaitu 1, 2, dan 4. Karena saya ingin memberikan permission read dan juga read saja. Karena jika saya menjumlahkan angka read dan juga write itu hasilnya adalah 5. Saya akan menjumlahkan angka read dan juga read itu hasilnya adalah 5. Saya akan memberikan permission read juga. Kita bisa ketik ls ya teman-teman. Sini kita ketikkan ls min l. Nah, di sini permissionnya itu sudah berbeda ya teman-teman, atau sudah berubah. Kita bandingkan pada yang di atas tadi. Nah, ini itu sudah berbeda. Lalu bagaimana jika kita ingin menghilangkan RWX pada user yang hanya bisa melakukan RW saja? Caranya kita ketikkan perintah seperti tadi.
Tapi angka yang paling pertama pada bagian user kita ubah jika kita ingin memberikan W saja, maka kita jumlahkan angka W dan angka W itu juga termasuk read, yaitu angka 6. Jadi kita ketikkan komen chmod 656. Number permission .txt. Kita ketikkan chmod 656 number permission .txt. Kita ls minta. Oke, di sini permisinya sudah berbeda ya teman-teman. Bukan saja pada materi yang akan datang, yaitu jam pada direktor. Oke saja. Langsung saja kita ketikkan min m. Oke, bisa teman-teman lihat di sini itu terdapat dir a ya teman-teman. Nah, jika saya ls dir a, di sini saya akan ls dir a. Nah, di sini itu Nah, itu maka tidak akan menampilkan apapun atau oke, di sini langsung saja kita masuk pada materi yang ke-8 ya teman-teman. Nah, di sini kita langsung saja kita ketik ls min m, lalu kita enter. Nah, di sini itu terdapat dir ya teman-teman. Di sini kita langsung saja kita akan mencoba ls dir a. Nah, di sini itu saya sudah berada di direktori A. Nah, di direktori A itu terdapat direktori B ya teman-teman. Nah, di sini kita akan menambahkan direktori C. Caranya yaitu mkdir dir A slash dir B slash dir C. Lalu kita enter. Oke, lalu di sini kita akan keluar. Di sini kita akan ketikkan ls min l. Oke, bisa teman-teman lihat di sini itu dia itu hak kepemilikannya itu masih Triana ya teman-teman. Nah, di sini saya akan mengubah hak kepemilikannya menjadi user neo atau new user. Oke, langsung saja itu kita akan masuk ke dalam terlebih dahulu. Nah, di sini saya sudah pada berada teman-teman. Di sini kita ketikkan cd titik lalu kita enter. Lalu di sini kita ketikkan s. Nah, maka di sini itu saya terdapat user Triana dan new user. Di sini saya akan melihat
Oke, di sini itu saya akan menggantinya dengan new user, yaitu kita masukkan perintah chmod. Kita masuk pada CD perintah. Lalu caranya Di sini kita masuk dengan CD Triana. Lalu selanjutnya itu kita masukkan perintah show new user dir a. yaitu kita masukkan caranya itu masukkan perintah show new user dir a. Selanjutnya itu kita masih bisa masukkan ls-min-r. Ya, di sini itu hak kepemilikannya. Nah, bisa teman-teman lihat di sini itu direktori dir a-nya itu sudah berganti ya teman-teman. Nah, hak kepemilikan yang tadi milik Triana itu sekarang sudah menjadi milik new user. Oke teman-teman, selanjutnya kemudian kita akan masuk ke dalam. Oke, di sini itu sudah masuk ke dalam dir a slide ya teman-teman. Nah, di sini kita ketikkan ls-min-l. Nah, jadi di sini itu terdapat direktori dir b. Di sini terdapat direktori b ya teman-teman. Yang user dan grupnya itu masih milik Triana. Di sini kita akan mengubah hak kepemilikannya menjadi new user ya teman-teman. Nah, agar mudah untuk mengubahnya, kita ubah dulu kepemilikan new user yaitu menjadi milik Triana. Kemudian kita masukkan perintah seperti tadi ya teman-teman. Ini kita ketik perintah cow Triana dir a. Nah, lalu enter. Di sini kita akan cek ketikkan ls-min-l. Oke, bisa teman-teman lihat di sini itu kepemilikan dir a-nya itu sudah kembali menjadi kepemilikan Triana ya teman-teman, dan grup Triana. Oke, di sini kita akan masuk komen chmod. ls on. Nah, di sini kita akan masuk ke komen cow min-r. min-r new user dir a slash Nah, maka bisa dilihat di sini direktori dir a sudah menjadi hak dan grup, menjadi hak milik dan grup user yang baru ya teman-teman. Di sini kita masukkan. Kemudian kita masuk ke dir a, itu kita bisa ketikkan cd dir a / kita ls-min-l. Nah, di sini kita akan masuk ke comment cow min-r. Nah, di sini kita akan masuk ke comment cow min-r. Nah, di sini kita akan masuk ke comment cow min-r. Nah, di sini kita akan masuk ke comment cow min-r. Nah, di sini kita akan masuk ke comment cow min-r. Nah, di sini kita akan masuk ke comment cow min-r. Nah, di sini kita akan masuk ke comment cow min-r. Nah, di sini kita akan masuk ke comment cow min-r. Nah, di sini kita akan masuk ke comment cow min-r. Nah, di sini kita akan masuk ke comment cow min-r. Nah, di sini kita akan masuk ke comment cow min-r. Nah, di sini kita akan masuk ke comment cow min-r. Nah, di sini kita akan masuk ke comment cow min-r. Nah, di sini kita akan masuk ke comment cow min-r. Nah, di sini kita akan masuk ke comment cow min-r. Nah, di sini kita akan masuk ke comment cow min-r. Nah, di sini kita akan masuk ke comment cow min-r. Nah, di sini kita akan masuk ke comment cow min-r. Nah, di sini kita akan masuk ke comment cow min-r. Nah, di sini kita akan masuk
masuk ke dalam div itu kita bisa ketikkan cd dir a slash, sini kita ketikkan ls min l. Oke, di sini itu sudah terdapat nah selanjutnya di sini kita akan masuk ke dalam. Nah, di sini itu menjadi milik dan grup user yang baru ya teman-teman. Di sini kita masuk ke dalam dir b, di sini kita ketikkan cd dir b slash ls min l ls min l. Nah, maka di sini direktori dir b itu sudah menjadi hak dan kepemilikan dan hak kepemilikannya. Nah, Nah, maka di sini direktori B itu sudah menjadi hak dan kepemilikannya itu sudah menjadi milik dan grup user yang baru ya teman-teman. Kemudian yaitu Jahamut pada direktur. Nah, di sini sekarang kita akan coba mengubah direktur pada permission. Nah, sebelumnya kita itu bisa direktur dengan nama mkdir Jahamut tes, lalu ls min l. Di sini itu sudah masuk ke direkturnya teman-teman. Nah, di sini bisa teman-teman lihat untuk direktur Jahamut tes itu masih menjadi hak pemiliknya, yaitu menjadi user Triana dan grup Triana. Nah, kita akan mencoba menghilangkan permission execute pada user. Jadi kita akan menambahkan permission write pada grup, begitu juga pada order. Oke, langsung saja kita masuk pada root. Nah, untuk menghapus permission execute pada user, di sini kita menggunakan perintah jahamut tes slash. Kemudian saya akan menambahkan with pada grup dengan menggunakan jahamut q plus with jahamut tes slash. Nah, begitu juga dengan order. Kita bisa menggunakan perintah jahamut for plus with jahamut tes. Di sini kita ls min l. Artinya di sini saya akan menambahkan write pada order. Nah, maka di sini kita langsung berubah permissionnya ya teman-teman. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.